Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 3, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh, dengan subtema 2, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. 2. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. 3. Memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Nah, kita skipping dulu ya sebelum masuk materi. Kita lihat teman-temanmu yang sedang belajar, sholat, merayakan HUT Hari Kemerdekaan Indonesia, kegiatan di dalam musola dan sebagainya. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan teliti. Disiapkan alat tulis, dicatat yang penting-penting. Cita-citaku menjadi anak soleh. B. Hormat kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. 2. Dengan kehendak Allah kita dilahirkan karena kedua orang tua. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Orang tua kita sangat berjasa kepada kita, diantaranya melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, dan membiayai hidup kita, dan lain-lain. 3. Ayah menjadi pemimpin dalam keluarga. Kita wajib hormat kepada orang tua. Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kita wajib taat dan hormat kepada ayah ibu. B. Kita dilarang berani kepada orang tua, kedua orang tua, karena itu dosa. C. Ibu yang mengandung, menyusui, dan merawat kita. Allah murka jika berani kepada ayah dan ibu. 4. Nabi bersabda, ridho Allah karena ridhonya orang tua, murka Allah karena murkanya orang tua. Setiap hari kita harus membantu orang tua. Taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Jika orang tua sakit, kita merawatnya. Jika diperintah, tidak membantah. Berbicara dengan orang tua harus lemah lembut. 5. Adab kepada orang tua antara lain menghormatinya, mentaatinya, mencintainya,
lemah lembut dan tidak membantah. Merawatnya, membantunya, tidak membuatnya sedih. Kesimpulan ya, orang tua kita ayah ibu. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua. Terhadap orang tua antara lain menghormati, mencintai, merawatnya. Nah, anak, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sesuai dengan hadis Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hormat kepada guru ya. Dicatat yang penting-penting. Hormat dan patuh kepada guru. Kita ikuti ya, dilihat video ini. Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang alim atau guru. Murid dan guru perlu berinteraksi. Guru merupakan aspek besar bagi perkembangan muridnya. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan yang menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti ulama. Adab murid terhadap guru menurut Al-Ghazali, memberi salam ya. Seorang murid hendaknya mendahului memberi salam. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Dia tidak banyak berbicara di depan guru. Karena hal ini tidak baik bila dilakukan kecuali atas perintah guru. 3. Berdiri ketika guru berdiri. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Hormat dan patuh kepada guru. 1. Kita bisa membaca dan berhitung karena guru. Guru yang membimbing kita sehingga kita dapat ilmu dan bakat kita berkembang semaksimal mungkin. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Adab terhadap guru antara lain mengucap salam bila bertemu, taat dan patuh, sopan, mendengarkan penjelasannya, menanyakan hal yang belum paham, minta izin bila keluar, mendoakannya, melaksanakan perintahnya, mengerjakan tugas darinya, mentaati peraturan. 3. Mengapa kita harus hormat kepada guru? Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Guru memberi ilmu, guru membimbing kita. Kesimpulan, guru adalah orang yang memberi ilmu pada kita. Guru yang membuat kita dapat membaca dan berhitung. Kita harus menghormatinya dengan cara mentaatinya, mendengar nasihatnya. Itu anak-anak ya. Hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru ya. 1. Kita bisa membaca dan menulis karena guru. 2. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Oleh sebab itu, kita wajib menghormatinya. 2. Adab terhadap guru antara lain 1. Mengucap salam bila bertemu. 2. Berbicara dengan sopan. 3. Minta izin bila keluar kelas. 4. Mengerjakan tugas dengan baik dan sebagainya.
3. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? 1. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. 2. Guru berjasa memberi ilmu kepada kita. 3. Guru membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat kita ambil kesimpulan anak-anak. 1. Orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua kita. 2. Kita tidak dapat membalas jasa mereka, oleh sebab itu kita wajib menghormatinya. 3. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu membuktikan kita harus lebih hormat kepada ibu. Contoh menghormati orang tua: jika dipanggil segera datang dan sebagainya. 4. Selain orang tua, guru juga adalah orang yang berjasa kepada kita. Mereka dapat dikatakan sebagai pengantar masa depan. 5. Guru adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah, maka kita wajib menghormatinya juga. Contoh hormat kepada guru: berkata sopan, bersalaman jika bertemu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, setelah melihat yang tadi, Bu Ana ingin tahu sejauh mana anak-anak mengerti pembelajaran ini. Maka Bu Ana beri soal. 1. Siapa orang yang paling berjasa kepada kita? 2. Tuliskan hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. 3. Tulislah surat dan ayat yang mewajibkan kita untuk menghormati orang tua. 4. Mengapa kita harus memuliakan guru? 5. Tuliskan 2 contoh menghormati guru. Nanti dikirim ke classroom. Nah, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari Bu Ana. Terima kasih pula kepada semua pihak yang membantu terwujudnya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 3, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh, dengan subtema 2, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. 2. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. 3. Memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Nah, kita screen dulu ya sebelum masuk materi. Kita lihat teman-temanmu yang sedang belajar, sholat, merayakan HUT Hari Kemerdekaan Indonesia, kegiatan di dalam musola dan sebagainya. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan teliti. Disiapkan alat tulis, dicatat yang penting-penting. Cita-citaku menjadi anak soleh, hormat kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. 2. Dengan kehendak Allah kita dilahirkan karena kedua orang tua. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Orang tua kita sangat berjasa kepada kita, diantaranya melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, dan membiayai hidup kita, dan lain-lain. 3. Ayah menjadi pemimpin dalam keluarga. Kita wajib hormat kepada orang tua. Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kita wajib taat dan hormat kepada ayah ibu. B. Kita dilarang berani kepada orang tua, kedua orang tua, karena itu dosa. C. Ibu yang mengandung, menyusui, dan merawat kita. Allah murka jika berani kepada ayah dan ibu. 4. Nabi bersabda, ridho Allah karena ridhonya orang tua, murka Allah karena murkanya orang tua. Setiap hari kita harus membantu orang tua. Taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Jika orang tua sakit, kita merawatnya. Jika diperintah, tidak membantah. Berbicara dengan orang tua harus lemah lembut. 5. Adab kepada orang tua antara lain menghormatinya, mentaatinya, mencintainya, lemah lembut, dan tidak membantah. Merawatnya, membantunya, tidak membuatnya sedih. Kesimpulan ya, orang tua kita ayah ibu. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua. Terhadap orang tua antara lain menghormati, mencintai, merawatnya. Nah, anak, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Sesuai dengan hadis,
Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hormat kepada guru ya. Dicatat yang penting-penting. Hormat dan patuh kepada guru. Kita ikuti ya, dilihat video ini. Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang alim atau guru. Murid dan guru perlu berinteraksi. Guru merupakan aspek besar bagi perkembangan muridnya. Tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan yang menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti ulama. Adab murid terhadap guru menurut Al-Ghazali. Memberi salam ya. Seorang murid hendaknya mendahului memberi salam. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Dia tidak banyak berbicara di depan guru. Karena hal ini tidak baik bila dilakukan kecuali atas perintah guru. 3. Berdiri ketika guru berdiri. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Hormat dan patuh kepada guru. 1. Kita bisa membaca dan berhitung karena guru yang membimbing kita, sehingga kita dapat ilmu dan bakat kita berkembang semaksimal mungkin. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Adab terhadap guru antara lain mengucap salam bila bertemu, taat dan patuh, sopan, mendengarkan penjelasannya, menanyakan hal yang belum paham, minta izin bila keluar, mendoakannya, melaksanakan perintahnya, mengerjakan tugas darinya, mentaati peraturan. 3. Mengapa kita harus hormat kepada guru? Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Guru memberi ilmu, guru membimbing kita. Kesimpulan, guru adalah orang yang memberi ilmu pada kita. Guru yang membuat kita dapat membaca dan berhitung. Kita harus menghormatinya dengan cara mentaatinya, mendengar nasihatnya. Itu anak-anak ya. Hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru ya. 1. Kita bisa membaca dan menulis karena guru. 2. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Oleh sebab itu, kita wajib menghormatinya. 2. Adab terhadap guru antara lain 1. Mengucap salam bila bertemu. 2. Berbicara dengan sopan. 3. Minta izin bila keluar kelas. 4. Mengerjakan tugas dengan baik dan sebagainya. 3. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? 1. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. 2. Guru berjasa memberi ilmu kepada kita. 3. Guru membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat kita ambil kesimpulan anak-anak.
1. Orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang tua kita. 2. Kita tidak dapat membalas jasa mereka, oleh sebab itu kita wajib menghormatinya. 3. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu membuktikan kita harus lebih hormat kepada ibu. Contoh menghormati orang tua: jika dipanggil segera datang, dan sebagainya. 4. Selain orang tua, guru juga adalah orang yang berjasa kepada kita. Mereka dapat dikatakan sebagai pengantar masa depan. 5. Guru adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah, maka kita wajib menghormatinya juga. Contoh hormat kepada guru: berkata sopan, bersalaman jika bertemu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, setelah melihat yang tadi, Bu Hana ingin tahu sejauh mana anak-anak mengerti pembelajaran ini. Maka Bu Hana beri soal. 1. Siapa orang yang paling berjasa kepada kita? 2. Tuliskan hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. 3. Tulislah surat dan ayat yang mewajibkan kita untuk menghormati orang tua. 4. Mengapa kita harus memuliakan guru? 5. Tuliskan 2 contoh menghormati guru. Nanti dikirim ke classroom. Nah, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari Bu Hana. Terima kasih pula kepada semua pihak yang membantu terwujudnya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.